Halo sobat Gres sekalian, seperti yang sudah saya janjikan di video saya sebelumnya, kali ini saya ingin mereview khusus sepeda tua yang diperkirakan diproduksi pada tahun 1937. Nah, untuk memperkuat review ini, kali ini saya kedatangan tamu khusus, tamu istimewa. Dia adalah ahli sepeda dari Bojonegoro. Namanya adalah Mas Nove. Mas Nove, bagaimana kabarnya? Baik ya. Jadi kita karena musim corona, jadi salamnya nggak lagi ini ya, nggak gini tapi pakai siko. Nah, ya. Begini Mas Nove, kemarin saya dapat sepeda tua. Cuman karena Mas Nove ini punya keahlian khusus, dia bisa melihat dari jauh. Sepeda itu udah kelihatan tahun berapa sudah kelihatan. Padahal melihat penampakannya aja. Nah, kali ini kita ingin minta bantuan Mas Nove untuk mereview sepeda ini. Yuk kita ikuti. Nah, untuk mereview sepeda ini saya akan memberikan porsi khusus kepada Mas Nove untuk melihat secara detail. Nah, ya. Nah, bagaimana Mas Nove ini kalau secara general penampakannya? Jadi secara khusus penampakan kayak ini ya. Kayak apa namanya? Uji nyali. Jadi secara umum ini ya kalau dalam bahasa Belanda ini namanya damesfiets atau omafits atau sepedanya oma, sepedanya nenek. Iya. Jadi ini memang sepeda model perempuan. Bukan sepedanya oma-oma. Jadi kalau di Belanda bukan, kalau di Indonesia secara khusus ini disebut sepeda unta gitu ya, model perempuan. Jadi ini kita kalau mau identifikasi tahun, kita mulai dari nomor seri. Kalau Gazelle atau Hazel, nomor serinya di bawah saddle, di sebelah kanan. Nah, ini kalau kita lihat nomor serinya adalah 4. Berarti ini Mas Nove ya? Ya, betul. Itu dia. Nomor serinya adalah 402352. Nah, ini berdasarkan katalognya Gazelle, ini dibuat tahun 32 gitu. Jadi wih, saya sebelum Perang Dunia Pertama, bro. Ya, ini kalau orang Belanda bilangnya dia pre-war atau namanya apa? Vooroorlog. Jadi vooroorlog. Ya, sebelum perang. Ya. Perang. Jadi sepeda tua. Nah, selain kemudian yang ciri-ciri lainnya itu selain nomor seri tadi adalah bagaimana dengan rem atau mungkin ya, nanti rem belakangan. Okay. Nah, yang mencolok lagi itu adalah teknologi chrome. Oh ya. Jadi sebelum tahun 40 rata-rata sepeda itu teknologi chrome-nya menggunakan vernacle. Jadi beda dengan chrome yang setelah tahun 40. Kalau setelah tahun 40 chrome itu lebih mengkilat. Kalau sebelum tahun 40 chrome-nya itu menggunakan vernacle. Jadi warnanya tidak seperti chrome pada umumnya ya. Warnanya lebih buram. Iya. Lebih kuning, lebih buram. Ini ciri khasnya sepeda tahun sebelum tahun 40. Saya pikir kuningan malah, bukan ya? Bukan. Tetap besi tapi dengan lapisan itu tadi. Dengan vernacle. Ya. Sebenarnya kalau ini misalnya beberapa bagian catnya itu habis, itu kelihatan bahwa di bagian-bagian penting seperti ini, itu di bawahnya ada vernacle-nya. Jadi mereka waktu itu memang sebelum dicat dikasih vernacle di bagian-bagian tertentu untuk mencegah terjadinya karat gitu. Jadi terutama kalau sepeda di Indonesia sebelum tahun 40 itu rata-rata kelihatan vernacle karena di sana sepedanya rata-rata catnya sudah habis. Kalau di sini catnya lebih relatif lebih awet, cuma kadang juga orang sini kalau kelihatan habis catnya dicat ulang. Seperti sepeda ini saya kira sudah pernah dicat ulang. Mungkin juga karena kelembaban di sini lebih rendah ya, sehingga potensi berkaratnya lebih kecil dibanding di Indonesia dengan kelembaban tinggi. Nah, terus selanjutnya apa lagi Mas Nove yang khas dari sepeda tahun sebelum tahun 40 adalah model remnya. Ya, jadi remnya ini rem tunggal. Nah, ini seperti ini dia menggunakan rem tusuk ya. Jadi dia kalau orang Indonesia bilang rem tusuk. Jadi ini begitu ditarik remnya, dia langsung ada karet di bawah sini.
Oh, di bagian bawah sini. Oh, jadi- iya. Jadi dia langsung ke ban, langsung bagian ke luar ban ban. gitu. Seperti sepeda sekarang yang dia nempel remnya itu di apa di peleknya, tapi dia di bannya ya. Ya, ini langsung ke ban. Istilahnya kalau di Indonesia rem tusuk namanya. Ya. Nah, kemudian cuma ada beberapa pendapat. Ya. Ini ada beberapa pendapat. Ya. Jadi kayak kalau Pendapat atau mazhab ini? ada mazhabnya ya. Jadi menurut yang ahli sepeda ini kalau rem tunggal itu zaman dulu rem tunggal tuh ya bener-bener remnya cuma satu, cuma depan ini aja. Cuma karena dianggap tidak terlalu efektif untuk menghentikan sepeda, makanya waktu itu dimodifikasi, di belakangnya dikasih torpedo. Oh ya. Jadi katanya pedal ya, brake ya? Iya, pedal brake. Jadi sebenarnya kalau bawaannya harusnya dia kalau memang rem tunggal ya rem tunggal. Terus kemudian belakangnya ini free wheel aja, nggak ada torpedo. Tapi karena ini dengan rem tusuk itu dianggap tidak terlalu tidak terlalu efektif untuk mengerem sepeda. Akhirnya zaman itu juga dikasih torpedo yang di belakang sini ya. Torpedo supaya jadi kalau itu nggak terlalu ngerem, diinjak ke belakang sudah ngerem dia. Iya, seperti punya saya. Terus untuk lampu bagaimana ini atau lampu, ini memang lampu tua ini. Jadi jelas ini menurut saya juga lampu bisa jadi juga sebelum tahun 40. Cuma kalau pendapat saya lampu itu memang opsional ya. Tidak Artinya, hal yang wajib. Waktu beli sepeda itu bisa milih gitu, misalnya dia mau yang mahal, waktu itu bisa milih lampu yang mahal. Kalau mau milih murah juga lampunya bisa milih yang murah. Itu. Oh ya, yang ini juga yang khas juga dari Hazelet sebelum tahun 40 adalah dia bracketnya. Oh ya, di sini. Dengan pantek nih. Nah, ini oh ini ada panteknya ada panteknya ini. Fungsinya untuk apa ini Mas Novi? Ini saya juga nggak terlalu tahu pasti, tapi sepertinya untuk ngencengi atau untuk kendor kencengnya ini bracket ini. Oh, bracketnya ya. Oke. Itu ciri khas sepeda tua itu yang sebelum tahun 40. Berarti setelah yang 40 sudah tidak ada lagi bracket pantek seperti ini ya. Hasilnya itu kayaknya setelah tahun ya bisa jadi 30-an akhir sudah nggak pakai sudah nggak pakai pantek lagi. Oke, ya. Terus ini boncengan nih. Nah, boncengan ini juga khasnya Hazelet tua itu ini. Jadi di bawah boncengan ini ada lubang atau ada pengait untuk tas sepeda. Oh, malah tasnya ditaruh di bawahnya sini ya? Jadi zaman dulu tasnya akan ada strapnya itu masuk ke sini, kemudian gini. Jadi ini untuk masukkan strapnya tas ini. Oh, ya. Gitu ceritanya. Walaupun beberapa sepeda seperti Vongers juga dia pakai boncengan seperti ini yang sebelum tahun 40. Jadi ya kurang lebih mungkin waktu itu ada produsen bagasi yang bagus terus dipeseni beberapa merek sepeda, ya wajar aja sih menurut saya. Apaan gunanya? Kalau tempat pompa ini juga memang ya betul, ini juga salah satu ciri khasnya Hazelet yang sebelum tahun 40 itu dia punya tempat pompa yang khas nih di belakang sini. Setelah tahun 40 sepertinya sudah nggak ada lagi, nggak ada tempat pompanya lagi. Dan saya lihat juga kalau untuk Oma Fit yang tahun-tahun baru itu sebenarnya tempat pompa juga nggak ada, sudah tidak ada. Beberapa ada, tapi ditaruh di sini. Oh iya. Kadang-kadang itu juga. Oh tapi kalau yang Oma nggak ada sih. Kayaknya yang ditaruh di sini yang model Jengki atau Heron. Oh iya. Ini juga saya lihat slotnya ini juga ini berbeda dengan slot-slot pada umumnya, dia ada di garpu depan. Ya ini kalau orang Belanda bilang namanya spaken slot. Spaken tuh artinya ruji. Jari-jari ini spaken, slot itu kuncinya. Kunci. Jadi ini kunci untuk mengunci jari-jari. Caranya gini aja ini. Nah, ini udah ini kan dia nggak bisa muter lagi loh. Oh iya.